Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati para santri, para pemirsa yang hadir pada acara dialog pada hari ini, wabil khusus kepada guru kita bersama, yakni Amuna Ki Haji Lutfi Basri, mata'anallahu biduli hayati syarifah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memperlancar rezeki beliau, memperpanjang umur beliau, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mempermudah urusan-urusan beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja saya akan membawakan tema tentang siapa yang dimaksud dengan waliullah atau walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sering mendengar kata waliullah atau wali Allah, entah itu pada saat rangkaian haul atau pada saat mengalap barokah seperti bertawasul, atau juga dalam pelajaran sejarah ada istilah yang bernama wali songo, yakni ialah 9 wali yang berdakwah di Pulau Jawa. Yang pertama saya akan membahas mengenai istilah waliullah ini, yang berarti kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimana kekasih Allah ini diangkat derajat mereka dan diangkat kemuliaan mereka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama sebab ketakwaan mereka, iman, rasa takut kepada Allah, kesabaran, ilmu, dan juga untuk menghindari daripada hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga inilah ciri-ciri waliullah atau hamba-hamba Allah yang soleh. Sehingga kecuali Nabi dan Rasul, semuanya bisa menjadi waliullah atau kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala, siapa saja. Bahkan dikatakan oleh Al-Habib Salim Asyatiri, yang kurang lebih artinya menjadi wali itu cukup dengan 3 hal. Yang pertama, memiliki ilmu yang tinggi. Yang kedua, menentukan pandangan. Yang ketiga, mengamalkan ilmu. Dan juga mengenai kotanya wali atau kota yang paling banyak melahirkan wali, ini ada yaitu kota Tarim. Disebutkan bahwa kota Tarim itu kota yang mulia. Kenapa? Karena di setiap sudut kota Tarim ini melahirkan waliullah, melahirkan kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kebanyakan wali kekasihnya Allah itu wafat di sana. Jadi banyak sekali orang yang mengincar barokah, menuntut ilmu itu. Kenapa banyak sekali ke kota Tarim? Karena di sana banyak sekali wali-wali atau kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala yang dimakamkan di sana. Itu yang pertama. Yang kedua ialah mengenai keistimewaan para waliullah. Para wali Allah subhanahu wa ta'ala ini ditanamkan banyak sekali keistimewaan dan kelebihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang ada di Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ala inna awliya'allahi la khawfun alaihim wa la tahzanun. Ingatlah, sesungguhnya wali-walinya Allah itu mereka tidak khawatir dan juga tidak pula bersedih hati. Maksudnya gimana? Maksudnya misalnya kita melihat biografi atau sejarah guru-guru besar kita, habib-habib dulu kita, seperti Abu Yasin Muhammad bin Ali Wal-Mulki, dan juga kemarin ada kholnya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih, dan juga anaknya Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih, hingga terus sampai wali kutub seperti Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sakaf, dan juga gurunya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, terus sampai ke Sahibul Ratib, yaitu Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang dimana bila kita membaca biografi mereka itu banyak sekali masalah atau cacian, makian, fitnah-fitnah yang datang kepada beliau-beliau. Akan tetapi apa? Beliau tidak justru dihiraukan,
justru tidak dipedulikan, sehingga seperti tidak terjadi apa-apa. Nah, ini yang dimaksud dengan mereka ini tidak khawatir dan tidak pula bersedih hati tentang perkara-perkara duniawi. Dan juga sebab mereka ya bisa melakukan hal demikian, yang pertama sebab mereka selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua beribadah dan juga mengingat Allah. Seperti perkataan Al-Habib Abdullah bin Ali Wal-Haddad, beliau pernah berkata, "Adzikru maghnatisul qulub, yajidibuha min mawatin ghaflati ila hadratil alamil ghuyub." Beliau berkata yang artinya zikir itu adalah magnetnya hati yang membawa orang yang berada di garis kelalaian menuju ke Allah yang maha mengetahui hal yang gaib. Itu. Yang kedua ialah Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan berupa yakni tidak cinta terhadap duniawi. Jadi misalnya mereka ini memiliki harta, ya kelebihan harta, maka tidak diemban sendiri, akan tetapi bahkan semuanya disedekahkan. Bahkan ada salah satu waliullah ini menganggap batu dan emas ini sama. Maksudnya tidak ada harganya sama sekali. Yang mereka buat tujuan ialah mencari kenikmatan akhirat kelak. Seperti juga ada wasiatnya Sunan Gunung Jati. Beliau pernah berwasiat, ingsun titip tajuk dan fakir miskin. Aku nitip masjid dan fakir miskin. Bila kita membaca biografi Sunan Gunung Jati, beliau ini adalah seseorang yang menjadi waliullah sekaligus menjadi raja, sehingga istananya ini megah, prajuritnya ini banyak. Akan tetapi apa? Pada saat beliau berwasiat justru bukan harta beliau, ya, bukan kerajaan beliau, akan tetapi apa? Masjid dan fakir miskin. Ini menunjukkan beliau ya, sangat zuhud terhadap dunia. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan berupa doa yang selalu dikabul. Terkadang bila kita ini berdoa, kenapa terkadang pada saat kita ini berdoa, kenapa? Ya, ada doa kita yang tidak dikabulkan oleh Allah, bahkan atau juga terhambat doa kita. Itu terkadang di dalam perut kita ada zat keharaman, unsur-unsur yang syubhat. Akan tetapi para waliullah, kekasihnya Allah, tidak ada dalam mereka ini unsur zat keharaman. Sehingga apa? Sehingga mereka ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab doa mereka selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang bab kedua. Yang ketiga ialah mengenai hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku mengumumkan perang terhadapnya. Ya, maksud perang di sini bukan perang membawa senjata, membawa pedang, enggak. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa orang-orang yang membenci, mencaci maki, bahkan juga mengolok-olok kekasihnya. Kita lihat pada zaman sekarang ini banyak sekali orang-orang yang mencaci maki, banyak sekali orang yang mengolok-olok, memfitnah para walinya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada makamnya wali dihancurkan. Ya, menunjukkan bahwa akhir zaman ini betul-betul ya zaman yang penuh fitnah ya. Padahal bila kita ketahui, bila kita mengolok-olok atau mencaci maki misalnya para walinya Allah, maka hal itu tidak menurunkan derajat mereka sedikit pun. Justru yang diturunkan derajatnya ialah kita. Kenapa? Karena kitalah yang justru mencaci maki wali tersebut. Nah, ini perlu, makanya kita ini di zaman sekarang perlu menjaga lisan kita, menjaga omongan kita, agar pada saat kita berucap tidak sembarangan. Nyata yang kita olok-olok, yang kita caci maki nyata sebuah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang keempat, yang terakhir ialah
para waliullah ini memiliki karomah. Setiap nabi dan rasul ini pasti mempunyai mukjizat, dan para waliullah atau kekasihnya Allah ini diberikan hal yang sama juga. Akan tapi namanya ialah karomah atau keramat yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan kepada kekasih-kekasihnya. Seperti ada satu kisah Sayyidina Khalid bin Walid yang dijuluki pedangnya Allah, yang orang yang selalu beribadah sekaligus dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika pernah disuguhi racun sama musuhnya yang sedang menyamar. Lantas beliau melihat cangkir tersebut, lantas bertanya, "Apa ini?" Lalu musuhnya pun menjawab, "Air madu." Akhirnya beliau pun meminumnya. Akan tetapi sebelum beliau meminum, beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim, atau dalam riwayat lain Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Akhirnya pada saat beliau minum seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Beliau tetap sehat dan bugar. Nah, inilah keistimewaan atau contoh kisah karomah yang Allah berikan kepada kekasih-kekasihnya atau hamba-hambanya yang soleh. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya akan dijelaskan kembali oleh Said Akmal Jamaludin. Bila ada tutur kata yang kurang atau salah, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Hadza minni wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan para santri-santri, termasuk kepada guru kita bersama Al-Mukarram Al-Syekh Ad-Da'i ilallah, yaitu Kiai Haji Lutfi Basari. Semoga Allah memberikan umur panjang kepada beliau, semoga Allah memberikan rezeki yang sangat berlimpah kepada beliau, dilancarkan segala urusan-urusan beliau di dunia maupun yang di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal. Yang saya hormati teman-temanku sekalian, saya akan melanjutkan dialog yang sudah tadi dijelaskan oleh saudara saya, yaitu saudara Murfid, bahwasannya wali itu memiliki keistimewaan. Pada akhirnya, yaitu wali itu memiliki yaitu karomah yang tadi telah dijelaskan. Termasuk yaitu apa? Ketika orang itu membenci para wali, yaitu orang yang tidak percaya dengan adanya karomah, tidak percaya bahwasannya karomah itu betul-betul ada. Padahal wali itu terkadang apa? Mempunyai karomah. Bahwasannya apa? Ketika orang itu percaya betul-betul dengan adanya wali, maka percaya dengan adanya karomah. Begitu. Apalagi ketika orang-orang itu membenci para wali, akan apa yang terjadi? Akan dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diperangi. Atau dalam artian bukan diperangi secara betul-betul perang, bukan, tapi apa? Akan dimasukkan ke dalam api neraka orang yang membenci para wali tersebut. Dikarenakan itu ada sebuah kisah, ma'asyiral muslimin dan saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, yaitu ada seorang wali yang beliau ini pintar dalam menjahit. Pada akhirnya raja ini memiliki kain yang sangat luar biasa, dan tukang jahit tersebut tidak terkenal wali,
hanya disebut oleh orang-orang adalah tukang jahit. Pada akhirnya sang raja tersebut ingin menjahitkan satu kain yang dimiliki oleh raja tersebut. Dan kain ini sangat luar biasa. Kain ini melebihi kain yang sutra, kain yang sangat mahal. Saking indahnya itu, kain itu sampai dijaga, yaitu 100.000 pasukan yang menjaga kain tersebut dikarenakan takut dicuri oleh orang. Pada akhirnya datang ke rumah tukang jahit tersebut. Pada akhirnya dijaga oleh pasukan sampai datang ke rumah tukang jahit tersebut. Raja pun mengatakan kepada tukang jahit tersebut, "Wahai tukang jahit, saya ingin kain ini lebih ditambahkan kebagusan. Engkau tambahkan coraknya, kemungkinan engkau tambahkan warnanya, dan juga engkau termasuk orang yang amanat. Jika kain ini engkau potong atau engkau lebihkan, maka engkau akan diberikan hukuman." Itu apa hukumannya? Kepalamu akan saya penggal. Jika kain ini lebih dari kain 1 meter atau kurang dari kain 1 meter. Pada akhirnya tukang jahit tersebut mengatakan, "Iya, akan saya laksanakan perintah Anda." Sudah pergi ceritanya raja ini termasuk sama pasukannya. Akhirnya setelah beberapa saat tukang jahit tersebut menggarap yaitu kain raja tersebut. Ketika menggarap atau melaksanakan pekerjaan yang diperintah oleh raja, sang istri datang melihat kain tersebut. Ketika dilihat kok tertarik dalam hati sang istri. Akhirnya apa? Mengatakan kepada suaminya, itu kepada tukang jahit tersebut, "Wahai suamiku, aku ingin sekali dengan kain itu. Cobalah engkau potong sedikit kain itu untuk saya." Pada akhirnya apa? Beliau ini yaitu memegang amanat, tidak mau diganggu gugat. Pada akhirnya apa yang terjadi? Mengatakan kepada istrinya, "Wahai istriku, jangan, ini kainnya raja. Jika seandainya kain ini dipotong, maka saya tidak memegang amanat." Tapi tetap sang istri ingin sekali kepada kain tersebut. Sampai pada akhirnya sang istri mengatakan, "Ya sudah wahai suamiku, jika kamu tidak mau melaksanakan perintahku, maka lebih baik kita yaitu bercerai atau pisah." Pada akhirnya bingung sang wali tersebut. Bingung dikarenakan takutnya ini takutnya tidak bisa memegang amanat dari sang raja tersebut. Akhirnya sang suami pun mengalah kepada sang istri. Dipotong kainnya, dipotong, dan ketika di tengah-tengah pemotongan kain tersebut, tidak sengaja pintu dari sang tukang jahit tersebut terbuka. Dilihat oleh salah satu prajurit. Dilihat, sang prajurit kaget. Ini yang dipotong kain raja atau bukan? Masih bingung. Pada akhirnya ketika melihat kain sang raja tersebut dipotong, akhirnya sang prajurit tersebut mengatakan kepada prajurit yang lainnya, sampai pada akhirnya omongan bahwasannya kain raja dipotong oleh tukang jahit terdengar oleh sang raja. Pada akhirnya raja mendatangi yaitu tukang jahit tersebut. Datang dan mengatakan, "Wahai tukang jahit, mana kain saya?" "Ini raja, sudah selesai." Pada akhirnya ditanya oleh sang raja,
apakah kain ini kurang dari 1 meter? Tidak, wahai raja. Apakah kain ini kurang dari 1 meter? Ditanya lagi oleh sang raja. Tidak. Jika seandainya kain ini kurang dari 1 meter, maka kamu akan saya penggal. Akhirnya apa? Oleh sang raja pada akhirnya diukur kainnya tersebut. Dikarenakan ada rasa bahwasanya kainnya ini dipotong. Dan tandanya orang tersebut bukanlah orang yang amanat, padahal ini adalah wali. Pada akhirnya apa yang terjadi? Ketika diukur, subhanallah, tukang jahit tersebut karena beliau adalah wali, beliau mengatakan kepada, ya Allah, luruskanlah kain ini dengan iman saya. Luruskanlah kain ini dengan iman saya. Luruskanlah kain ini dengan iman saya. Subhanallah, ketika diukur kain tersebut pas dengan kain yang tadinya yang waktu itu disuruh untuk menjahit, pas ukurannya yaitu apa? 1 meter. Dan ternyata apa yang terjadi? Prajurit yang pertama kali melihat bahwasanya kain raja dipotong dan sampai mengatakan bahwasanya kain raja terpotong, malah sebaliknya, malah orang tersebutlah yang dipenggal dikarenakan apa? Membawa kabar yaitu bohong. Ma'asyiral muslimin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, saudara-saudaraku sekalian, dalam cerita ini kita bisa mengambil hikmah bahwasannya apa? Wali itu memiliki karomah. Bukan apa? Wali itu tidak memiliki karomah. Wali itu terkadang memiliki karomah. Contohnya yaitu tadi. Dikarenakan apa? Tukang jahit tersebut adalah wali yang sangat taat kepada Allah dan menjalankan amanah. Mungkin dalam hal ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Bila ada tutur kata yang kurang mengenakan, mohon maaf. Ada wal afumukum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.